Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul malam hari ini di acara kelas pendalaman Alkitab Perdatam. Dan malam hari ini kita memasuki sesi yang kelima, sesi yang terakhir dari topik kita tentang Filos, menjadi sahabat Allah sampai di kekekalan. Nah, malam hari ini akan dibawakan oleh Pak James. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami malam hari ini berkumpul kembali dalam satu acara di mana kami boleh belajar kebenaran-Mu Tuhan. Satu kerinduan kami, kalau kami boleh mengisi pikiran kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Belajar bagaimana kami memiliki pikiran dan perasaan-Mu Tuhan, supaya perilaku kami semakin diubahkan Tuhan, karakter kami semakin seperti Kristus. Bapa, urapi kami semua, khususnya Pak James yang menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan memberi hikmat dan akal budi. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya serahkan kepada Pak James untuk memimpin PA kita malam hari ini. Ya, terima kasih Pak David untuk kesempatannya. Malam ini kita akan masuk ke sesi 5 mengenai Filos. Pertama, yaitu pemalsuan karunia. Di gereja-gereja tertentu sering terdapat seperti manifestasi karunia Roh Kudus atau bahasa roh, penglihatan, nubuat, dan lain-lain sebagainya. Banyak orang menjadi bingung apakah itu berasal dari Allah atau bukan. Kadang-kadang secara sembarangan fenomena tersebut dicap palsu atau sesat. Padahal benar-benar fenomena yang berasal dari Allah. Tetapi juga sering fenomena yang berasal bukan dari Allah, atau adanya pemalsuan karunia, tetapi diakui sebagai berasal dari Allah. Pemalsuan karunia sulit dideteksi, apalagi kalau yang melakukan adalah seorang pendeta atau yang berjabatan hamba Tuhan, seperti worship leader dan orang-orang yang berdiri di mimbar. Membedakan roh juga bukan melawan. Membedakan roh hanya berusaha untuk mengetahui apakah karunia yang ditampilkan berasal dari Allah atau bukan. Sebab iblis juga bisa memakai siapa saja untuk menyesatkan umat Tuhan. Ingat, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Setiap orang berhak mengetahui dengan tepat apakah hal tersebut adalah pemalsuan atau bukan. Inilah cara iblis menyesatkan anak-anak Tuhan, yaitu membuat mereka ada dalam pasivitas. Pasivitas menggiring jemaat kepada pembantaian, sehingga mereka tanpa sadar dibodohi dan diintimidasi sampai tidak memiliki integritas diri. Jadi maksud pasivitas di sini bahwa ya kami itu biasa saja, tidak perlu menyelidiki atau berusaha tahu tentang bahasa roh. Orang percaya yang dipanggil bukan hanya untuk sibuk tenggelam dalam karunia roh yang tidak signifikan, tetapi yang membawa mereka kepada kesempurnaan. Bukan kesempurnaan untuk membangun karunia roh, tetapi karunia roh turut berguna membangun jemaat menuju kesempurnaan.
Banyak pengajaran di gereja-gereja tertentu yang menekankan karunia roh secara tidak proporsional. Seakan-akan karunia roh adalah tiket masuk surga. Kalau tidak memiliki karunia roh yang nyata atau berbahasa roh, penglihatan, nubuat, dan lain-lain, berarti tidak berkualitas. Hal lain mengapa terjadi pemalsuan karunia adalah karena usaha untuk meningkatkan nilai diri di tengah jemaat. Ini adalah bentuk kesombongan rohani atas mereka yang tidak dewasa. Bisa terjadi di gereja-gereja tertentu, terdapat semacam kompetisi siapa yang memiliki karunia lebih besar. Biasanya mereka yang berkarunia dianggap lebih berkualitas sehingga lebih dihargai. Memang firman Tuhan mengatakan orang yang bernubuat lebih berharga dari orang yang berbahasa roh. Tetapi ini bukan berarti Paulus mengajak jemaat untuk berkompetisi. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, mendahulukan kerajaan sorga. Banyak pembicara menjadikan Matius 6 ayat 33 sebagai kiat atau cara atau metode untuk memperoleh berkat jasmani. Menyimpulkannya secara dangkal dan sederhana bahwa mencari kerajaan Allah akan mendatangkan berkat jasmani. Mencari kerajaan Allah diartikan sebagai rajin ke gereja dan memberi dukungan terhadap pelayanan gereja. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang bergereja hanya untuk mendapatkan tambahannya, yaitu pemenuhan kebutuhan jasmani. Tuhan mengajarkan agar orang percaya tidak boleh memiliki kekhawatiran negatif, sehingga usaha memenuhi kebutuhan jasmani mengalahkan atau melampaui panggilan untuk mengumpulkan harta di surga. Mempertajam pengertian mengenal kebenaran dan mengabdi kepada Tuhan. Berkenan dengan hal ini, di Matius 6 ayat 32 terdapat pernyataan yang harus dipahami dengan benar. Tuhan berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari mereka? Kehidupan mengenai hal yang jasmani dan kelangsungannya yang bersifat sementara. Sedangkan orang percaya harus memfokuskan diri pada objek lain, yaitu kerajaan sorga. Matius 6 ayat 33 tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah dalam teks aslinya adalah zeteite, dari akar kata seteo, yang berarti seek, look for, search for, atau mencari, investigate, menyelidiki, examine, memeriksa, consider, mempertimbangkan, deliberate, disengaja, somewhat remove from the idea from seeking, atau try to obtain, mencoba untuk mendapatkan, desire to possess, keinginan untuk memiliki, strive for, berjuang untuk sesuatu tujuan, aim, mengarah kepada sesuatu, desire, wish, ask for, request, demand, menuntut. Kalau Tuhan berkata, carilah, artinya ada sesuatu perjuangan dengan keras untuk memperoleh kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran dalam teks ini adalah dikaiosune, yang artinya adalah kebenaran yang bertalian dengan tingkah laku, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Matius 5 ayat 20. Kesalahan banyak orang Kristen adalah mereka merasa bahwa secara otomatis akan bisa mengalami pemerintahan Allah. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengajarkan agar menghadirkan kerajaannya.
Hal ini terungkap dalam isi doa Bapa kami. Kalau orang Kristen merasa bahwa pemerintahan Allah bisa hadir dengan sendirinya tanpa usaha keras pribadi, maka hidupnya sama dengan mereka yang tidak mengenal Allah. Dengan hal ini kita dapati suatu pelajaran yang mahal, bahwa mencari dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya sama dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Seperti yang dimaksud Paulus dalam suratnya Filipi 2 ayat 12. Orang yang tidak menelukan kerjaan Allah berarti tidak bersedia diselamatkan. Bagian ketiga, lukisan abadi. Bagi binatang, mereka tidak perlu mempersoalkan ukiran kehidupan yang dihasilkan. Sebab setelah melewati matahari fana di bumi ini, mereka lenyap tiada bekas. Berbeda dengan manusia yang ada dalam perjalanan waktu. Waktu di bumi ini dan kekekalan. Semua yang dilakukan dan terjadi dalam kehidupan setiap orang akan memiliki catatan abadi. Berkenan dengan hal ini kita perlu merenungkan fakta kekekalan energi atau hukum termodinamika yang dirumuskan oleh James Prescott Joule abad 19, seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris. Dalam hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak bisa diciptakan ataupun dimusnahkan. Bertalian dengan hukum energi tersebut adalah di dalam diri setiap insan, Allah memberikan energi yang menggerakkan seluruh keberadaan jasmania dan rohania kita. Berbeda dengan benda yang membutuhkan intervensi pihak eksternal untuk mengarahkan energinya. Manusia memiliki kebebasan mengarahkan energinya dari dalam dirinya sendiri. Dalam hal ini ada 3 pelajaran yang diperoleh. Pertama, bahwa manusia harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan. Kedua, bahwa manusia bisa mempengaruhi orang lain. Ketiga, bahwa walaupun hidup seseorang bisa dipengaruhi yang lain, tetapi ia tetap dapat dominan mengarahkan dirinya sendiri. Sebab inti energi ada di dalam dirinya, kecuali bila ia sendiri yang menyerahkan dirinya kepada lingkungan atau faktor eksternal. Manusia modern hari ini sangat materialistis. Kesadaran terhadap kekekalan terkikis habis oleh semangat materialisme. Hal ini akan memicu seseorang tidak memedulikan kekekalan. Kalau seseorang tidak memedulikan kekekalan, maka hidupnya menjadi ceroboh. Bagi mereka, yang penting bagaimana membuat hidup hari ini berbunga-bunga indah. Mereka tidak pernah memikirkan bahwa kehidupan membuat ukiran abadi. Apa yang dilakukan seseorang di bumi ini membuat goresan abadi. Mereka tidak tahu atau tidak mau tahu bahwa semua kesenangan yang mereka miliki akan berakhir dan tidak akan pernah dimiliki selamanya. Inilah yang orang-orang yang rupanya dipandang hina oleh Tuhan, yang ketika mati seperti terbangun dalam mimpi. Mazmur 73 ayat 20. Kata rupa dalam teks aslinya adalah selem. Selem di sini menunjuk pada komponen-komponen rohania dalam diri manusia. Secara pandang mata fisik mereka megah dan indah. Tetapi manusia rohania atau batinnya mereka rusak. Bagian keempat, bersahabat dengan Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan sebenarnya sama artinya dengan menempatkan diri dengan benar di hadapan Tuhan atau menempatkan Tuhan
di tempat terhormat di dalam hidup ini. Hal ini tidak dapat terjadi kalau seseorang sudah terlanjur menempatkan yang lain di tempat terhormatnya. Yang dimaksud dengan yang lain di sini adalah segala hal yang bisa berupa kekayaan dunia ini, manusia yang dicintai lebih dari Tuhan, dan lain sebagainya. Yang lain ini bisa diistilahkan sebagai dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Bagaimana kita tahu bahwa masih ada yang lain dalam hidup seseorang? Hal ini bisa dibuktikan dengan cara ini. Kalau demi sesuatu seseorang bisa melakukan apapun tanpa batas, tetapi kalau untuk Tuhan tidak, berarti Tuhan hanya menjadi teman, heteieros. Dalam hal ini Tuhan hanya menjadi alat atau sarana untuk meraih segala sesuatu yang diinginkan. Kalau umat menjadikan Tuhan sebagai sahabat, tanpa perantara siapapun umat dapat berurusan langsung dengan Tuhan. Dan Tuhan berkenan terlibat dalam segala persoalan sahabat-sahabatnya. Melalui pertemuan iman yang sejati, mereka bertumbuh sampai menjadi sahabat Tuhan. Pertumbuhan iman ini ditandai dengan pudarnya keindahan dunia di pemandangannya. Kalau seorang Kristen masih mengeraskan hati mengasihi dunia, dari segala yang ada padanya, pelayanan yang sebaik apapun tidak akan signifikan mengubah hidupnya. Baginya, dunia adalah keindahan yang menjadi sahabatnya dan tujuan hidupnya. Zaman berganti zaman. Setiap orang mengalami perubahan pola berpikir sesuai dengan zamannya. Pada zaman kita ini semakin banyak objek yang dianggap memiliki nilai tinggi. Rumah, mobil, apartemen, deposito, kapal pesiar, jet pribadi, kehormatan, pangkat, dan lain sebagainya. Tidak heran kalau mereka menjadikan semua itu sebagai sahabat. Pengalaman yang paling penting dan sangat utama serta benar-benar indah dalam kehidupan orang percaya adalah ketika keindahan dunia menjadi pudar di pemandangannya. Filipi 3 ayat 7 sampai dengan 9. Hal ini yang harus dialami orang percaya yang mau menjadi sahabat Tuhan atau pilos. Semua keindahan dunia belum pudar di mata seseorang, maka ia belum pantas menjadi anak-anak Allah yang juga menjadi sahabatnya. Sebenarnya kekayaan tidak jahat kalau kita memperlakukan dengan benar, yaitu menjadikan teman atau heteieros, atau bersahabat dengan Tuhan. Tetapi kekayaan akan menjadi jahat kalau dijadikan sahabat, sementara Tuhan hanya sebagai teman. Bagian kelima, pilos atau heteieros. Kegiatan hidup mengumpulkan harta di surga harus mencengkeram hidup seseorang, sehingga tidak ada tujuan lain yang menjadi wilayah hidupnya. Wilayah hidupnya adalah kerjaan surga. Dia akan berjuang bagaimana menghadirkan pemerintahan Allah dalam hidupnya. Tentu saja sukacita hidupnya tidak lagi tertumpu pada hal apapun selain Tuhan. Keindahan dunia menjadi benar-benar pudar. Dengan memiliki langkah hidup seperti ini, Tuhan akan membuka pikirannya untuk mengenali kekayaan kerajaan surga. Paulus adalah contoh manusia yang menemukan kekayaan dalam Kristus, yang oleh karenanya ia rela melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 8. Ia harus melepaskan semuanya, barulah memperoleh Kristus.
Orang yang menghadirkan kerajaan Allah akan berusaha meraih setinggi-tingginya prestasi dalam hidup di dunia ini, dalam bidang yang digelutinya untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Inilah kehidupan yang mempermuliakan Tuhan dalam segala hal yang dilakukan. 1 Korintus 10 ayat 31. Inilah kehidupan yang menggelar isi doa Bapa kami. Dipermuliakanlah namamu. Orang yang menghadirkan suasana sorga adalah orang yang mencintai tanah airnya. Orang-orang ini akan menjadi pejabat-pejabat tinggi dalam kerajaan sorga nanti. Sungguh-sungguh suatu kecerobohan kalau seseorang tidak mengumpulkan harta di sorga. Binatang tidak perlu memikirkan hal tersebut, sebab mereka makhluk yang tidak memiliki kelanjutan di keabadian. Berbeda dengan manusia yang akan memasuki lembah bayang-bayang maut. Tidak sedikit orang Kristen yang ketakutan ketika ada di ujung maut. Itulah sebabnya pelayanan gereja harus serius memperkarakan hal ini. Kata heteioros adalah kata digunakan Tuhan Yesus untuk menyapa Yudas di Taman Getsemani ketika mengkhianati dirinya. Matius 26 ayat 50. Berkenaan dengan ini, banyak orang Kristen merasa sudah bersahabat dengan Tuhan, padahal barulah berteman. Jemaat datang ke gereja diajar untuk berteman dengan Tuhan, yaitu bagaimana memanfaatkan Tuhan untuk segala persoalan dan kebutuhan yang berkenaan dengan pemutuhan jasmani dan ambisi serta cita-cita manusia. Tetapi mereka tidak diajar untuk menjadikan Tuhan sebagai sahabat. Dengan cara ini, mereka sebenarnya bersikap tidak pantas terhadap Tuhan. Bagian ke-6, sebagai makhluk kekal. Banyak manusia yang tidak menghayati dirinya sebagai makhluk kekal. Sehingga tanpa sadar merendahkan martabatnya sendiri. Ia akan menilai dirinya dan orang lain dengan ukuran duniawi, yaitu dengan ukuran harta dan kehormatan manusia. Pada hakikatnya, orang-orang seperti ini menjadikan dirinya sendiri bernilai rendah, tidak berbeda jauh dari benda mati yang fana atau hewan. Tuhan menghendaki agar orang percaya memiliki cara berpikir orang-orang yang berasal dari atas. Setiap kali Tuhan Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah, manusia diingatkan untuk masuk ke dalam pemerintahan Allah yang abadi. Kegagalan banyak manusia di dalamnya, termasuk orang Kristen, adalah tidak menghayati dirinya sebagai makhluk kekal. Dalam kehidupan banyak orang Kristen, irama hidup yang dimiliki sudah terlanjur seirama dengan anak-anak dunia yang buta terhadap realitas ini. Orang yang menghayati bahwa dirinya adalah makhluk kekal akan berusaha meraih apa yang lebih dari kehidupan ini. Yang lebih dari kehidupan ini adalah Tuhan dan kerajaannya. Dengan demikian, sebagai dampaknya, pertama, ia akan berusaha untuk tidak terikat dengan kekayaan dunia. Kedua, ia berusaha untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Ia akan lebih mudah meninggalkan dosa. Ketiga, ia akan berusaha semaksimal mungkin melayani Tuhan dan membawa orang lain ke langit baru dan bumi yang baru. Hidup sekarang ini hanyalah persiapan untuk memasuki kehidupan nanti. Oleh sebab itu, orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang tidak akan mempersoalkan hal-hal duniawi yang bertujuan untuk nilai diri. Berkenaan dengan hal ini, kita bisa mengerti saat Paulus mengatakan bahwa dirinya tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang yang berasal dari bumi akan berkata-kata dalam bahasa bumi. Yohanes 3 ayat 31. Bahwa orang-orang yang belum menyadari dirinya adalah makhluk kekal tidak akan bisa berkata-kata mengenai kekekalan. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, pronimos. Perumpamaan mengenai dasar atau fondasi kehidupan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 memberikan beberapa pelajaran yang sangat penting dan berharga. Pertama, hanya ada 2 jenis manusia yang mendengar perkataan Tuhan. Yang satu berkategori bijaksana dan yang lain bodoh. Kata bijaksana adalah pronimos yang memiliki beberapa pengertian. Intelligent, wise, prudent, mindful, wise, interest, sensible, truthful, atau cerdas, bijak, berhati-hati, atau tidak ceroboh, sensitif untuk suatu kepentingan, masuk akal, dan bijaksana. Kata bodoh dalam teks ini adalah moros, yang artinya adalah foolish, impious, godless, stupid, bodoh, fasik, murtad, tidak cerdas. Kata moros juga menunjuk sesuatu yang tidak bergerak atau tidak berkembang. Kata yang sejajar dengan pronimos adalah sophos, yang artinya adalah kebijaksanaan. Efesus 5 ayat 15. Kata sophos memiliki keterkaitan dengan kemampuan berpikir hasil dari sebuah perjalanan bersama dengan Tuhan. Kata sophos lebih menunjuk kepada sesuatu yang memiliki unsur keahlian berdasarkan sebuah proses belajar. Kata ini dalam teks Yunani juga berarti skilled, expert, wise, cultivate, learn, terampil, atau terampil, ahli, bijak, dibudidayakan atau belajar. Pronimos lebih memiliki unsur adikodrati, walaupun tidak mutlak, yang bertalian dengan kemampuan berpikir atau intelek. Tentu juga hasil pimpinan Roh Kudus. Kebalikan kata sophos adalah asophos, tetapi kebalikan daripada kata pronimos adalah moros, yang memiliki pengertian tidak berkembang. Orang yang melepaskan diri dari segala miliknya dapat menjadi murid. Artinya bisa berkembang, tidak moros. Lukas 14 ayat 33. Pengiringan kita kepada Tuhan Yesus tidak dapat menjadi sambilan. Segenap hidup harus rela dirampas olehnya. Ketika seseorang berusaha mengenakan kebenaran Injil yang didengar, yaitu berusaha sesuai dengan gaya hidupnya, maka ia akan menjadi cerdas, pronimos. Hal ini akan dialami seseorang karena pengurapan Tuhan bekerja dalam diri seseorang. 1 Yohanes 2 ayat 27. Seseorang dapat menjadi bijaksana menurut Alkitab. Pronimos adalah sebuah perjalanan panjang yang diajar oleh Roh Kudus. Hal ini tidak bisa diperoleh dengan cepat. Pada suatu saat akan datang pengujian apakah seseorang bijaksana atau tidak. Demikian pula dunia akan dibawa ke masa pengujian atau yang sama dengan penampian. Yohanes Pembaptis secara berbicara mengenai penampian ini. Yohanes Pembaptis berbicara kepada orang-orang yang kelihatannya mau menjadi pengikut Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh mau bertobat. Bahwa mereka akan ditampi. Matius 3 ayat 7 sampai dengan 12. Penampian itu akan membuktikan apakah mereka sungguh-sungguh bertobat atau tidak. Masa penampian yang Tuhan akan lakukan atas manusia di bumi ini pasti terjadi. Tuhan bagi seorang petani
gandum yang membersihkan tempat pengirikan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbung. Tentu debu jeraminya dibuang. Ini berbicara mengenai masa penampian yang sekarang sedang berlangsung. Penampian itu melalui pengaruh dunia yang jahat dan penganiayaan atas orang percaya. Apakah orang percaya tetap setia dalam imannya dan juga melalui pengejaran sesat dan transfer spirit dari roh jahat melalui berbagai sarana. Demikian penyampaian sesi 5 ini pada malam hari ini tentang Philos, yaitu menjadi sahabat Tuhan sampai di kekekalan. Baik, terima kasih Pak James sudah menyampaikan pemaparannya. Sekaligus saya membuka ruang tanya jawab. Kita sharing di sini. Mungkin ada yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu bertanya. Ya. Kita nanti minggu depan, ini topiknya topik yang baru ya, tentang doa ya. Doa. Ya. Doa yang benar menurut Alkitab. Jangan-jangan doa kita salah nih. Makanya kita mau belajar. Ya. Ya. Oke. Yuk, mari kita akhiri pertemuan kita. Saya minta Pak James menutup kita dalam doa. Silakan Pak James. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kembali saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam diskusi KPA sesi 5 malam hari ini ya Tuhan, tentang Philos ya Tuhan. Sungguh ya Bapa, biarlah ada satu pemahaman baru bagi kami untuk mempertegas bagaimana sebenarnya hubungan, atau memperjelas sebenarnya hubungan kami pribadi masing-masing dengan Tuhan, dengan Engkau seperti apa. Tolong ya Tuhan, Roh-Mu yang Kudus terus membimbing kami sehingga menjadi sahabat-Mu tiada yang mustahil. Terima kasih ya Bapa untuk semua kami yang telah hadir saat ini. Dan sebentar lagi kami akan akhiri pertemuan lewat Zoom ini. Biarlah kuasa-Mu menyertai kami terus dalam istirahat malam hari ini untuk beraktivitas di hari berikutnya. Terima kasih untuk semua keadaan saat ini, dan kami bersyukur dalam doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak James. Ya, sama-sama Pak Rasman, Bu Reni, Bu Sarah, Pak David.